Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bi mazidil in'ami wal ifdal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul 'azamati wal jalal. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqal. Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairus sahbi wal al wa sallim alaihim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwahu haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, terlebih dahulu saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan secara umum kepada segenap hadirin jamaah salat Jumat, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yakni dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia bahkan sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian khianati berbagai amanat atau yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas sangat jelas memberikan pemahaman kepada kita agar kita tidak mengkhianati amanat-amanat yang dipikulkan kepada kita. Apapun jenis amanat tersebut, seberapapun kecil dan besarnya amanat itu. Amanat memiliki spektrum yang sangat luas, antara lain amanat perintah dan larangan agama, amanat kehormatan dan rahasia manusia, amanat harta, amanat jasad dan jiwa atau nyawa, amanat menegakkan hukum, amanat jabatan dan kekuasaan, amanat keilmuan, amanat pelestarian lingkungan dan jenis amanat lainnya. Dalam syariat Islam, itu semua masuk dalam kategori taklif atau beban hukum yang harus dipikul oleh seorang manusia, baik secara vertikal, yaitu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun secara horizontal, yaitu antara seorang manusia dengan dirinya sendiri, juga antara seseorang dan manusia lainnya, bahkan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya, termasuk dengan lingkungan dan alam semesta. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adalah wajib hukumnya untuk menjaga dan menunaikan semua jenis amanah. Tentu teramat berat memikul sekian banyak amanah tersebut. Saking beratnya, bahkan langit, bumi dan gunung-gunung yang sedemikian besar itu pun enggan untuk memikulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal
فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saat kita yang diminta untuk mengemban suatu amanat, apapun itu jenisnya, maka pastikanlah bahwa kita memang memiliki kapasitas dan komitmen moral untuk menunaikannya. Di sisi lain, saat amanat dari kita dibutuhkan oleh orang lain, maka pastikanlah bahwa kita memberikan amanat tersebut kepada orang yang tepat, yang memiliki kapasitas dan komitmen moral untuk dapat menunaikan amanat kita tersebut. Jangan sampai barometer yang kita gunakan baik untuk memberi atau menerima amanat hanyalah standar-standar duniawi semata, seperti media untuk menaikkan popularitas dan gengsi sosial, atau karena membawa cuan demi keuntungan pribadi. Karena amanah bukan hanya urusan duniawi yang fana dan sementara. Amanah adalah urusan ukhrawi yang abadi dan berefek selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal itu dalam wejangannya yang berbunyi, An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah alla tasta'biluni qala fadaraba biyadihi qala fadaraba biyadihi ala mankibi summa qala ya Abu Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa addal ladzi 'alaihi fiha. Yang artinya dari Abi Dzar, dia berkata, aku berkata bahwa wahai Rasulullah, tidakkah kau akan menggunakanku yakni dalam suatu jabatan? Abu Dzar kembali berkata, beliau Rasulullah SAW kemudian menepuk bahuku dengan tangannya, lalu ia bersabda, wahai Abu Dzar, engkau adalah sosok yang lemah. Adapun ia atau jabatan itu adalah sebuah amanah. Ia hanya akan menjadi kenistaan dan penyesalan di hari kiamat kelak, kecuali bagi yang menerimanya dengan haknya dan ia tunaikan kewajiban amanah yang ada padanya itu. Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari semua jenis amanat yang tidak mampu kita jaga dan kita tunaikan, meskipun kita sangat menginginkan amanat itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan dan mudahkan kita saat ada berbagai amanah yang harus kita pikul saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.